Shalom, ketemu lagi. Ya mau nggak mau ketemu lagi. Kalau saudara buka YouTube, ya ketemu lagi. Jangan lupa ya, pencet tuh subscribe, terus bel, pencet. Mau komentar juga silahkan. Nanti kan sampai ke panitianya, sampai kepada mereka di timnya ini. Ya, oke kita terus. Saudara, apa yang salah dari Israel atau Yakub? Kalau saya lihat ini dia terlalu menonjolkan bagaimana kasih sayangnya terhadap Yusuf. Ya kita harus mengerti. Pertama istrinya itu meninggal dunia akibat melahirkan yang kecil tuh Benyamin. Ya, nah Yusuf ini udah 17 tahun. Jadi diam-diam dia bikin satu jubah. Sinear disebutnya. Sinear itu satu wilayah yang membuat pakaian-pakaian bagus. Itu warna-warni, ya warna-warni. Kalau jubah sinear itu yang dipakai Yusuf itu tangannya panjang. Kalau jubah kebanyakan ini cuma sampai di sini belahan ini aja. Itu jubah kebanyakan dan itu kebesaran bagi bangsa Israel pada waktu itu. Nah karena saking sayangnya Yusuf membelikan itu. Seharusnya si Yusuf adil, ya belikan dia pakaian yang sama semuanya. Saudara, saya sebagai seorang anak, saya akan cerita, saya bukan menjelekan ibu saya sama sekali enggak, saya mencintai ibu saya. Akibat kekurangannya dari pengetahuan dan juga memang keadaan yang tidak memungkinkan. Saya ini pernah sakit hati, saudara. Ya, akibat pakaian ini. Jadi kalau anak-anak saya ada yang sakit hati, ya maafkan. Saya bukan mau bikin sakit hati kamu, tapi ada hal-hal alasan yang itu bisa terjadi. Seperti Israel terjadi. Saya mau cerita sedikit tentang apa yang saya alami. Saya bersaudara 4, 1 meninggal. Saya tinggal 3. Jadi saya di tengah-tengah. Yang besar, saya tengah, yang kecil. Bapak saya pegawai negeri, terutama apalagi setelah meninggal, saya belum dapat pensiun, saudara, karena waktu itu peraturan pensiun belum ada. Jadi ibu saya mau nggak mau hidup dari warung. Kalau anak yang paling besar ini, saudara, ya waktu itu dia sudah mulai mahasiswa, pakaiannya semua diperhatikan. Kenapa dia bilang ini yang paling besar, ya dia nanti menjadi calon ganti bapak, ya anak sulung, jadi mesti necis supaya dapat jodohnya juga yang necis. Saya tengah, saya suka bantu ibu, suka segala macam. Ini juga semua suka bantu, tapi lebih banyak saya bantu ibu. Lalu ibu perhatikan kalau ada lebih ke pasar, beli bat yang kecil. Dia ngomong sama saya, kamu sabar ya, ini yang paling kecil, yang bontot. Jadi harus mengerti kalau orang besar itu mesti ngertiin yang paling kecil. Tanpa sadar, saudara, saya ini terlupakan. Ini bikin sakit hati saya. Saudara ngerti, perkara kekurangan ini justru menguntungkan saya. Setelah saya dewasa, saya masih tetap bantu ibu saya belanja dan sebagainya. Saya ngeracik, saya bikin semua persiapan perdagang dia. Anda boleh tanya, saudara saya memang menderita dari sejak kecil. Karena bapak saya pegawai negeri, nggak punya gaji besar, jadi saya hidup dalam kekurangan, buat bayar sekolah juga susah. Saya masih kasih les orang, baru saya bisa bayar sekolah. Saudara, apa yang terjadi? Saya merasa bahwa saya adalah anak pungut, anak tiri. Satu kali saya ketemu cewek ya, anak perempuan, yang banyak, mau saya banyak. Memang lagi muda saya cakep, udah tua begini aja jelek. Lagi muda mah cakep, banyak yang mau sama saya. Tapi setiap datang ke rumah saya, saudara, begitu dia melihat pekerjaan saya, mundur teratur. Sakit hati saya. Maka saya paling benci wanita. Saya tuh paling cuek sama wanita. Kenapa? Sakit. Ya kan sakit. Ya bukan berarti saya, jadi memang nggak pernah ketemu aja, nggak mau ketemu aja sama perempuan. Walaupun ada yang gimana nggak. Tapi lain sama istri saya nih, bekas pacar saya nih. Dia tuh selalu nanya, selalu gimana. Saya nggak pernah apa? Oh khusus gitu nggak. Satu kali saya punya pakaian itu buat sekolah, belum seragam waktu itu.
Ini kena tinta belepotan. Karena punyanya cuma dua setel, jadi ringkek, kering dipakai. Jadi setiap sekolah kadang-kadang pakai yang blobor ini. Karena dulu kan pakai pen atau ballpoint juga cair, kotor. Tahu nggak dia bilang apa? Dia jujur terus terang. Saya bisa khotbah tentang dia, tentang kejujuran, tentang ketulusan. Dan dia berkati karena ketulusannya luar biasa. Dia didengar oleh Tuhan setiap ucapan dan doanya. Itu yang saya tahu. Saya rapuh, tapi dia tidak rapuh. Dia yang menguatkan saya dalam pelayanan. Dia yang bisa terima semuanya itu. Saudara, udah jangan dipakai lagi. Saya nggak ngomong. Gimana bisa ngomong sama pacar? Saya belum cinta sama dia. Bisa malah ngomong, habis gua nggak ada lagi kan minta dibeliin ke meja saya. Nggak mau. Tapi ketika habis bulan, saudara, saya tanpa sadar, dia datang ke rumah, dia bilang, ini pakai apa sih bilang ini? Udahlah buka aja katanya. Coba saya buka, waduh kemeja putih, seragam sekolah kan putih, saya udah belel. Nanti saya cerita lagi kalau saya ingat lagi, suka lupa nih orang udah tua ya. Ini cerita juga lucu lagi. Nah ceritanya ini saya buka, saudara sebut saya buka, saya coba, kok tahu ukurannya ya? Maka saya bilang, kunci wanita terhadap pria adalah perhatian. Seperti apapun galaknya, seperti apapun kerasnya, dengan perhatian luluh, saudara. Waktu saya coba buat sekolah, harganya nggak mahal, 500. Waktu itu 500 cukup mahal. Dia sisakan uang jajannya buat beli kemeja. Sejak itu saya jatuh cinta. Jadi cinta gara-gara kemeja, saudara. Tapi betul saya harus akui itu. Dan di situ saya berjanji. Saya bilang, kalau kamu jadi istriku, pendampingku selanjutnya, aku akan mencintai engkau sampai akhir hayatmu. Aku tidak akan mengkhianati engkau. Ini terjadi. Hanya gara-gara kemeja, hanya gara-gara perhatian. Lelaki kalau sudah menyerahkan dirinya kepada seorang wanita, dia betul-betul akan jadi pahlawan, dia betul-betul akan jadi pemerhati, dan betul-betul hidupnya akan diserahkan kepada dia. Dia mendorong saya jadi hamba Tuhan. Itu yang tidak bisa saya lupakan. Terus terngiang, ingat itu semuanya. Nah saudara, gara-gara itu saya jadi ngeh, jadi sadar. Ternyata saya kok seperti dianaktirikan. Padahal saya tahu betul dia tidak seperti itu orang tua saya. Enggak seperti itu. Saya kalau pergi libur, ayah saya ambil saya ke Jakarta. Dia di sana dapat mes. Saya bersihkan semuanya tuh mes. Jadi saya itu cuma dibuat begitu rupa, hanya dibutuhkan tenaganya karena saya rajin. Saudara, saya sadar. Jadi saya ingat kepada masa saya kecil. Dia bilang gini, itu kan mulai kecil ada sebutnya sekolah taman kanak-kanak, belum seperti sekolah mewah gitu, belum. Dulu taman kanak-kanak itu ya vrouw, dia bilang orang Belanda itu dia cuma satu rumah tangga gitu bikin taman kanak-kanak. Saya suruh pawai, saudara, ikut pawai. Wah, di anak kecil umur 5-6 tahun kan ikut pawai itu bangganya kayak apa, saudara. Dia bilang, Pak, bajunya harus putih, celananya harus putih. Saya bilang sama ibu saya, Mama, itu besok mesti pakaian putih. Saudara, kalau ibu saya punya uang, orang kaya, saudara ke toko, cari pakaian putih mesti ada. Ini enggak. Saya bilang tadi, ibu saya pengetahuannya terbatas, ya, juga keuangannya terbatas, saudara. Ada saya baju putih, tapi bukan putih karena putih, belel, atau belel. Udah pudar warnanya kuning jadi putih, tapi masih ada garis-garis hitam kecil-kecil, karena udah semuanya luntur, udah kayak orang kayak baju putih, celananya juga sama. Tapi satu masalahnya adalah kancing. Kayak ibu saya sangat sederhana, jadi kancing apa aja lah, ditempel kancing hitam. Sudah tahu?
Waduh, saya pakai sepatu boleh, itu dulu sepatu kelinci, udah boleh nyemir segala macam, dikapurin, lalu dikepruk gitu, bunyi pro keluar gitu, ada debunya. Pawai jalan beragak, saudara. Pakai topinya, topi karton. Saya masih ingat jelas. Umur berapa tuh? 5-6 tahun. Akibat sedikit masalah yang sebetulnya bukan sengaja, tapi keadaan yang membuat seperti itu, timbul masalah. Dan ingat, saya malunya itu yang kancing hitamnya saya masukin dari luar ke dalam, bukan dari dalam keluar, jadi ngelipet. Jadi dengan demikian kan tertutup, tapi kelihatan, orang tahu. Udah gitu benangnya juga merah lagi. Waduh, saya lagi kecil malu, kecil loh, malu. Di dalam benak saya gini, aduh mama kelewatan. Setelah saya jadi hamba Tuhan, saya mengerti arti yang dialami oleh Yakub. Kenapa dia bikin jubah? Dia sayang, bukan sayang sengaja. Lihat tadi, karena dorongan yang tua, ini paling tua yang gantiin bapak. Karena filsafat itu, dia harus perhatikan supaya nanti dia memperhatikan keluarga. Yang kecil, ini paling kecil, kita mesti ngerti, mesti ngalah sama yang kecil. Itu filsafat yang benar, bukan salah, tapi keadaan yang membuat jadi salah. Saya mau cerita kepada saudara sebagai seorang hamba Tuhan, saya melakukan hal yang sama, saudara. Seorang hamba Tuhan itu tidak bisa bebas hidupnya. Selalu jadi omongan orang. Saya punya motor besar, Harley saya punya, motor kecil saya punya. Sudah tahu kalau pakai motor besar, nggak tahu diri itu hamba Tuhan. Udah tahu hamba Tuhan ngoboy pakai motor besar, pakai motor kecil. Dia bilang orang gemuk begitu, motornya kecil. Punya duit, dia bilang tuh hamba Tuhan, hidupnya jual bacot dari kolekte perpuluhan orang, disuruh dia ngomong-ngomongin. Enggak ngomong perpuluhan salah, Tuhan yang salahin. Ngomong perpuluhan salah, orang yang nyalahin. Kan serba susah hidupnya, penuh dengan kemunafikan. Anak saya ini sekolah, dia lulusan IT. Tentu dia senang dengan komputer, yang baru lagi, ya. Istri saya masih usaha, masih punya simpenan. Dia punya orang tua pabrikan, jadi dapat duit dari situ. Saya ini dihidupi oleh seluruh keluarga istri saya, karena mereka tuh belajar firman Tuhan juga dari saya. Saya dihidupin oleh mereka, ditunjang kehidupan saya sebagai hamba Tuhan. Jadi istri saya tuh beliin dia printer zaman dulu kan punya wah kayak mesin kopi. Saudara, mau pakai itu saja saya nggak berani. Kenapa? Ada banyak jemaat datang. Jemaat kalau lihat saya punya mesin printer, anaknya nggak bisa beli mesin printer, ngomongan apa? Hidupnya mewah, sembarangan. Waduh. Terus terang saya sejujurnya, mobil juga saya dikasih, rumah juga saya dikasih, atas belas kasihan orang. Saya kasihan melihat mereka hidup atas tekanan sebagai seorang hamba Tuhan. Jadi saya kan pindah rumah, sering kali pindah rumah, bukan apa-apa, nggak ada yang ngontrakin. Rumah saya dibikin gereja, sampai detik ini pun jadi gereja. Toko saya jadi gereja, saya persembahkan untuk jadi gereja, nggak ada yang ganti. Nah saya nggak mau anak saya menderita, saudara. Lalu saya bilang nih, gua mau kontrak udah dibayarin kontrak tuh di sana, lu pindah duluan. Maksudnya apa? Supaya dia bebas. Dia IT, bebas mau ngotik, mau apa, main komputer, nggak ada orang lihat. Itu sebabnya banyak sekali anak-anak hamba Tuhan dikirim ke luar negeri. Supaya apa? Jangan bikin malu. Saya juga ngalamin hal yang sama. Kasihani hamba Tuhan, udah mau menyerahkan dirinya hidupnya untuk Tuhan, mau hidup sengsara untuk pekerjaan Tuhan, melayani siapapun yang mau dilayani, dia tidak ada pamrih apa-apa. Jadi biarkan wajar dia sebagai hamba Tuhan. Anak-anaknya bukan pendeta, istrinya bukan pendeta. Sudah tahu apa? Yang ditanggapi oleh anak saya, dia bilang papa ngusir saya. Waduh, kapan saya ngusir? Nggak mungkin. Ini pun nggak sadar nih Yakub nih. Kenapa dia? Karena melihat istrinya.
meninggal akibatnya lagi di masa tua. Dia ingat kasih sayang kepada istrinya, dia belikan. Masih untung Yakub ini masih usaha, masih membawahi semua anak-anaknya dalam usahanya. Coba kalau Yakubnya invalid atau Yakubnya sudah nggak bisa apa-apa, jadi apa dia? Saudara, saya hamba Tuhan. Seringkali juga sakit, tapi saya tidak ingin balas itu. Karena inilah resiko jadi hamba Tuhan. Ya. Saya menderita untuk pekerjaan Tuhan. Kalau saya untuk hidup saya pribadi, saya bisa berbuat lebih senang. Ingat, saya dipanggil ini usaha, punya usaha. Walaupun kecil-kecil punya pabrik, saudara. Saya nggak ngemis kemana-mana. Makanya dengar, hormati hamba Tuhan. Dan kalau hamba Tuhan dihormati, gua akan diberkati. Karena kalau tidak ada hamba Tuhan di dalam dunia ini, saudara, tidak ada yang menegur saudara. Tapi saat ini saya mengajar saudara untuk jadi hamba Tuhan sendiri, mandiri di dalam Tuhan, supaya saudara bisa mengupas semuanya dan saudara bisa berhubungan sendiri dengan Tuhan tanpa seorang hamba Tuhan. Maaf, saya bukan musuhi gereja. Saya akan membuat kedewasaan dalam hal ini. Salah. Ada lagi yang lebih salah. Dalam rohani aja bisa salah. Ini saya alami. Dan itu pasti dialami juga oleh banyak hamba Tuhan. Kasihani seorang hamba Tuhan yang mau melepaskan semua kemewahan duniawi hanya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Saya melayani pekerjaan Tuhan hampir seluruh dunia ini. Tiap negara saya bangun jemaat. Tiap kota saya dirikan jemaat. Dan memang Tuhan pakai talenta saya untuk itu, untuk mengumpulkan orang, lalu saya bikin jemaat mulai dari 20 orang, 30 orang, 90 orang, 100 orang, 200 orang, sampai sekarang berkembang ada yang ribuan. Itu terserah, saya nggak mau, itu bukan bilang jasa saya, bukan, itu Tuhan semuanya. Saya juga nggak bisa apa-apa. Satu kali ada satu tempat, saudara, saya dirikan jemaat di situ. Anak saya, dia bilang saya harus jadi hamba Tuhan di situ. Saya bilang dengar, kan saya punya ajaran. Dipanggil, terpanggil, atau terpaksa. Jangan kamu terpanggil. Nggak usah ngomong ya. Maafin saya ngomong. Siapapun yang tersentuh, maafin saya ngomong. Saudara tahu, di luar negeri orang mau kaya susah. Saya ngalamin hidup di luar negeri. Saya jadi builder, tukang tembok. Jadi tukang pijat, tukang urut saya lakonin. Tukang cat saya lakonin. Kerja di pabrik saya lakonin. Saya kerja, istri saya nggak pernah kerja. Ini ada satu cerita yang luar biasa tentang istri saya. Bagaimana Tuhan mengasihi dia. Nggak pernah kerja dia seumur hidup, nggak pernah kerja. Saya yang kerja. Jadi saya tahu arti kerja tuh tahu. Di sana bayarnya mingguan. Kalau udah hamil minggu mesti bayar rumah, mesti bayar semua harus bayar. Habis lagi. Belum isi kulkas dan sebagainya. Nggak bisa pada di sini nyimpen kelebihan, nggak bisa, di sini usahanya lain. Nah, anak saya ini pengen jadi gembala. Saya nggak kasih. Saya bilang kamu sekolah dulu. Maksud saya supaya apa? Kalau sekolah itu ada penatarnya, ada pendampingnya, ada yang memberi penjelasan. Saya nih lahir brojol, nggak punya bapak. Lahir sendiri saya jadi hamba Tuhan. Sekolah sendiri, pergi ke sana sendiri, cari pengalaman sendiri. Maaf ya, maaf sekali hamba-hamba Tuhan, guru-guru. Kebanyakan terus terang saya jujur. Hamba-hamba Tuhan itu cuma cari kesempatan kepada saya. Maaf sekali lagi nih. Iya, jadi ngomongnya bagus terus. Susah hamba Tuhan itu. Saya cari yang jujur, yang mau ngasih tahu saya, susah. Nah, saya jujur sama anak saya. Saya bilang, lu sekolah dulu lah. Saya nggak mau bicara sebenarnya, kenapa? Takut disemakan menghina. Kenapa sebab? Kalau dia, waktu itu dia belum jadi pengusaha, kalau dia kerja di luar negeri, hidupnya cuma pas-pasan makan, 2 orang itu kerja bareng-bareng suami istri. Nah sekarang kalau orang bangun gereja, saudara, ingat, kalau orang bangun gereja, itu nggak gampang tuh orang ngasih kolekte, ngasih perpuluhan, nggak gampang. Apalagi dolar, ada matanya. Rupiah, matanya picek. Dolar tuh ada matanya. Kalau setiap dolar yang dimasukkan itu diperhitungkan sama mereka. Karena sulitnya mereka dapat uang.
Anda bayangkan sewa hotel aja $750 per minggu. Belum Anda bayar kasih PK, pemusik dan lain sebagainya. Ini bongkar rahasianya. Ini pengalaman saya. Saya tidak memojokkan saudara. Ampun saya katakan kepada saudara. Saya ingin berkata sejujurnya. Saya bilang jangan. Kamu masih kerja. Kalau kamu biayain ini. Sebenarnya memang banyak orang. Maka saya bilang kalau pengen banyak orang gampang. Tapi kalau mau cari murid Tuhan susah. Kalau pengen banyak orang mah ada ininya sembako tiap minggu, penuh tuh gereja. Piknik sebulan sekali, penuh tuh gereja. Karena pengen piknik bukan cari Tuhan. Maaf, sekali lagi maaf. Ini kenyataan. Kan saya mau janji mau keluarkan semua yang baik atau yang buruk. Nanti yang baik juga saya akan cerita. Waktu saya larang nggak boleh, marah, sakit hati. Coba Anda pikir. Kita mau baik sebagai orang tua, salah. Yakub ini benar. Dia nggak berbicara apapun tentang saudara-saudaranya. Dia diam. Sekalipun dia ngomel, comel gitu, dia ngalu, dia diam. Satu bukti, Yusuf tetap disuruh mencari saudara-saudaranya. Itu berjam-jam perjalanan, bisa 2 malam, saudara. Karena udah pindah lagi tempat. Tetap disuruh pergi sama saudaranya. Dan biasanya bawa bekal buat saudara-saudaranya. Supaya dia laporan lagi kepada ayahnya. Gimana keadaan saudaranya. Kalau saya mau lihat kejadian ini. Saya nggak anggap salah. Kalau saya pun jadi mereka. Wajar kalau dia marah. Saya juga anggap anak saya juga wajar marah pada saya. Karena dia nggak ngerti. Dia nggak tahu apa yang dibalik itu semua. Saya nggak bisa berbicara jelas terus terang kepada mereka. Nggak mungkin. Kalau saya bicara terus terang seolah-olah saya tidak beriman. Ingat, dia nggak mau ingat bahwa orang yang melayani dipanggil Tuhan atau terpanggil atau terpaksa. Ini harus jelas. Sekarang kan kebanyakan hamba-hamba Tuhan kan punya putra mahkota. Makanya nggak gampang untuk bertumbuh. Nggak gampang dalam pelayanan. Sebelum apa-apa bikin syarat dulu. Saya juga bikin syarat, tapi saya dekat dengan Tuhan. Karena saya sudah punya keluarga, tanggung jawab saya sebagai kepala keluarga. Harus saya nyatakan dulu kepada Tuhan, supaya saya jelas dapat panggilan. Tapi kalau saya tahu, kalau benar dia sekolah, kalau dia benar mengikuti apa jalannya tentang panggilan, saya juga akan lepas. Memangnya saya bisa berbuat apa? Kalau Tuhan kehendaki untuk melayani, nggak bisa. Nah, kita perhatikan lebih jauh, lebih dalam lagi, saudara. Bahwa Yakub tidak mencurigai saudara-saudara Yusuf. Bahkan dia disuruhnya. Ini hati seorang bapak. Dia tahu masalah itu, tahu bukan nggak tahu, dia tahu. Seorang bapak tuh tahu kamu ngomong bohong apa kamu benar, tahu. Tapi hati bapak tetap. Saudara lihat, ada satu firman Tuhan tentang anak yang menuntut, tentang kekayaan bapaknya, warisnya supaya dibagikan. Saudara baca, cari itu ayatnya ya. Saudara tahu, bapaknya nggak ngomong, padahal itu masih dihukum mati, saudara. Orang yang mendoakan orang tuanya mati, menyiksa orang tuanya, itu hukumannya mati, saudara. Baca hukumnya seperti itu. Tapi dia tidak. Dia kasih, silakan. Dia mengalah. Dia tidak keluar satu ucapan jahat sedikit pun. Lalu anaknya pergi. Dibuat poya-poya semuanya. Lalu terjadi kelaparan, jatuh miskin. Bapaknya tetap menanti. Dia tunggu anaknya datang. Dan ketika anak datang dengan satu perkataan atau satu pendapat lain, biar aku jadi budak beliannya bapak sekalipun, jadi pesuruh jongos yang paling hina, aku tetap mau, karena di rumah bapakku ada banyak makanan. Bapaknya tidak bilang, tidak. Dikenakannya sandal yang bagus, cincin yang bagus, tetap diakui sebagai anak. Lalu yang suruh bilang begini, bapak ini gimana sih?
Aku yang siang hari mengabdi kepada Bapa, berbuat sesuatu kepada Bapa, Bapa tidak lakukan seperti itu. Hai dengar, kata bapaknya, adikmu bangkit dari kematian, adikmu hidup lagi, adikmu yang terhilang. Saudara tahu, hati Bapa surgawi, sekalipun Anda seperti apapun dia, selama engkau tidak menghujat Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, engkau tetap diampuni oleh Tuhan. Tuhan itu sangat baik. Engkau tetap dirangkul. Apa kesalahan anak sulung? Nggak salah kalau dia iri. Dengar perkataan bapaknya. Engkau tiap hari bersama-sama dengan aku. Milikku adalah milikmu. Ini yang membuat dia salah. Dia berpikir ini milik Bapa. Tidak. Saudara, milik Bapa, milik anak. Maaf, milik anak belum tentu milik Bapa. Ini kenyataan. Tapi milik Bapa, milik anak, nggak akan dituntut oleh bapaknya. Tapi belum tentu milik anak, milik Bapa. Itu kenyataan. Kita harus telan itu. Kita harus terima itu. Terlebih kalau kita sudah mulai rentah hidup ini. Apapun yang diomong mereka, kita tidak bisa untuk membantah lagi. Walaupun banyak pemikiran yang indah, yang bagus untuk keselamatan dan keberhasilan. Tapi kita tidak bisa menuntut itu. Karena kita sudah rentah. Saudara, masih banyak hal yang bisa kita buat lagi, ya, tentang hal-hal apa yang dikatakan di sini. Nanti kita akan ketemu lagi dalam ayat-ayat selanjutnya atau penyajian selanjutnya. Masih bertalian dengan ini. Anda jangan kemana-mana, jangan bosan. Perhatikan terus. Ini pelajaran yang sangat luar biasa. Bagaimana terjadinya Bapa dan Anak. Anda yang mendengar, Anda bisa memperbaiki. Saya yang sudah terlanjur jalan, biarkan saja. Yang berlalu, biar berlalu. Tapi ada satu hal yang sangat luar biasa. Apa itu? Ya nanti dalam episode yang akan datang. Shalom, diberkatilah hidupmu, diberkati pekerjaanmu, diberkatilah setiap apapun yang kau lakukan di muka bumi ini. Amin.